Ya, selamat bertemu kembali anak-anakku di mana saja kalian berada. Ibu harap kalian tetap sehat selalu. Oke, anak-anakku di kelas 11 IPA 1, IPA 2 dan IPA 3 bertemu kembali dengan Bu Guru di sini dalam mata pelajaran yang sama, mata pelajaran biologi. Semoga kalian tidak bosan dengar suara Bu Guru, semoga kalian tidak bosan melaksanakan kegiatan pembelajaran jarak jauh atau PJJ ya. Pada pembelajaran sebelumnya, kita telah membahas tentang struktur sel, kemudian jaringan pada tumbuhan, jaringan pada hewan, kemudian sistem gerak pada manusia, dan pada kesempatan kali ini kita akan masuk pada KD yang baru dan pada materi yang baru, yaitu struktur dan fungsi sistem peredaran darah pada manusia atau sistem sirkulasi pada manusia. Ya, yang akan kita bahas yaitu komposisi darah dan golongan darah, kemudian alat-alat peredaran darah, dan jenis-jenis gangguan serta teknologi pada sistem peredaran darah. Oke. Ya, kita lanjut ke materi yang berikutnya, komposisi darah dan golongan darah ya. Yang pertama akan kita bahas yaitu komponen penyusun darah, apa saja itu, dan golongan darah ya. Kita tahu ada 4 golongan darah. Ada golongan darah A, golongan darah B, golongan darah AB, dan golongan darah O ya. Penamaannya seperti apa sebabnya dinamakan golongan darah seperti itu, nanti akan kita bahas. Oke. Ya, ada tipe golongan darah A, tipe golongan darah B, tipe golongan darah AB, dan tipe golongan darah O ya. 4 tipe golongan darah. Kalau ibu golongan darahnya A ya, mungkin ada yang sama, ada juga yang berbeda. Oke, kita lanjut. Ya, komponen penyusun darah. Komponen penyusun darah itu secara umum dibagi menjadi 2 komponen utama penyusun darah ya. Kita lihat di sini ada plasma darah dan ada sel-sel darah. Sel-sel darah sendiri dibagi menjadi 3. Yang pertama sel darah merah atau eritrosit, sel darah putih atau leukosit, dan keping darah atau trombosit. Dari sini kita lihat contohnya ya. Di sini ada sel darah merah atau eritrosit, bentuknya adalah bikonkav. Bikonkav itu bulat, tetapi di tengahnya cekung ke dalam ya, itu namanya bikonkav. Kemudian sel darah putih atau leukosit nih ya, kemudian keping darah atau trombosit, dan plasma darah atau cairan darah. Jadi Bu ulangi sekali lagi, komponen penyusun darah dibagi menjadi 2, yaitu plasma darah dan sel-sel darah. Sel-sel darah sendiri dibagi menjadi 3, yaitu eritrosit, leukosit, dan trombosit. Oke. Ya, komponen sistem peredaran darah. Komponen sistem peredaran darah ini dibagi menjadi 3 ya. Yang pertama darah itu sendiri, kemudian pembuluh darah, dan jantung. Jadi 3 komponen utama dalam sistem peredaran darah adalah darah, pembuluh darah, dan jantung. Ya, kita bahas dulu apa sih fungsi utama dari darah. Ya, kita lihat. Jadi fungsi utama darah yaitu yang pertama mengangkut O2 ke jaringan di seluruh tubuh. O2 atau oksigen ya. Kemudian mengangkut sari-sari makanan atau nutrisi ke seluruh tubuh, mengangkut sisa-sisa metabolisme misalnya CO2, kemudian urea dan asam laktat ke alat ekskresi. Alat ekskresi itu alat pengeluaran ya. Kita manusia mempunyai beberapa alat ekskresi ya. Ada kulit, ada ginjal, ya, dan lain-lain. Kemudian mengedarkan hormon yang merupakan hasil sekresi dari kelenjar hormon ke tempat yang membutuhkan, ya. Dan darah juga berfungsi melawan bibit penyakit, kemudian mengatur pH tubuh, mengatur suhu tubuh, dan melakukan mekanisme pembekuan darah, ya. Seperti itu fungsi utama darah, tolong diingat baik-baik. Kita lanjut ya, kita masuk komponen penyusun darah yang pertama ya. Tadi komponen darah ada 2 komponen utama penyusun darah, ada plasma darah dan ada sel darah. Sekarang kita bahas dulu yang plasma darah ya. Kita lihat
Plasma darah ini berguna dalam pengaturan tekanan osmosis darah. Dia juga bertugas membawa sari-sari makanan, kemudian sisa metabolisme, kemudian hasil sekresi dan beberapa gas. Mengangkut sari makanan ke sel-sel serta membawa sisa pembakaran dari sel ke tempat pembuangan. Ya. Plasma darah ini dia mengandung sekitar 92% air, kemudian protein dan senyawa organik lainnya. Di dalam plasma darah juga terdapat garam anorganik, terutama natrium klorida ya atau NaCl. Protein yang larut dalam plasma darah terdiri atas albumin, globulin dan protein pembentuk darah ya. Plasma darah terdiri atas air dan protein darah ya. Air itu sekitar 4. Protein darahnya yaitu 4% albumin, kemudian globulinnya 2,7% dan fibrinogennya 0,3% ya. Cairan yang tidak mengandung unsur fibrinogen, Ibu ulangi sekali lagi, cairan yang tidak mengandung unsur fibrinogen disebut serum darah ya. Protein dalam serum inilah yang bertindak sebagai antibodi terhadap adanya benda asing atau antigen. Zat antibodi adalah senyawa ya, senyawa globulin yang terdapat dalam plasma darah dan berfungsi dalam sistem kekebalan tubuh ya. Oke, kita lanjut. Ya, sekarang kita bahas tentang sel-sel darah. Sel-sel darah tadi ada 3 ya, jangan sampai lupa. Ada 3 macam sel darah, yaitu sel darah merah atau eritrosit, sel darah putih atau leukosit, dan keping-keping darah atau trombosit. Oke, kalian lihat di sini ya. Di sini ada eritrosit, tadi sudah Bu Guru sampaikan, Bu Guru perlihatkan gambar dalam tekstur berwarna. Eritrosit berbentuk bikonkave atau bulat, tetapi tengahnya cekung ya. Kemudian ini trombosit atau keping darah. Dan kalian lihat di sini ada 5. Ada basofil, neutrofil, eosinofil, limfosit dan monosit. Kelima-limanya ini adalah contoh dari leukosit atau sel darah putih ya. Oke, lanjut. Ya, kita bahas dulu yang pertama, sel darah merah ya. Ciri dan fungsi ya. Eritrosit mamalia atau sel darah merah pada mamalia tidak memiliki inti sehingga tidak memiliki DNA. Sudah jelas ya. Warna eritrosit tergantung pada hemoglobin. Hemoglobin ini pigmen darah pada darah, pigmen warna pada darah ya. Berbentuk bikonkave, tadi sudah Bu Guru sampaikan, bikonkave ini bulat tetapi tengahnya cekung ya. Kadar Hb dalam darah bervariasi tergantung pada jenis kelamin dan umur seseorang. Eritrosit juga mengkatalisis reaksi antara CO2 dan air ya. Jumlah eritrosit bervariasi tergantung jenis kelamin, usia dan ketinggian tempat tinggal seseorang. Oke. Ada yang sedikit yang Ibu mau tambahkan. Jadi dalam sel darah merah ini merupakan bagian utama dari sel darah ya. Jumlah pada orang dewasa sekitar 5 juta sel per cc darah ya pada pria ya. Sedangkan pada wanita sekitar 4 juta cc per 4 juta sel per cc darah. Jadi lebih banyak pada pria. Kalau pada pria dewasa sekitar 5 juta sel per cc darah, sedangkan pada wanita hanya selisih 1 juta ya, 4 juta sel per cc darah ya. Eritrosit ini berbentuk cakram bikonkave, sudah Bu Guru sampaikan, berdiameter kira-kira 4 nanometer dan tidak mempunyai nukleus atau inti ya. Setiap hemoglobin terdiri atas protein yang disebut globin dan pigmen non-protein yang disebut hem. Tulisannya heme ya. Setiap hem berikatan dengan rantai polipeptida yang mengandung besi atau Fe, titik ya. Kadar satu hemoglobin inilah yang dijadikan patokan dalam menentukan penyakit anemia. Oke ya. Fungsi utama hemoglobin adalah mengangkut
Oksigen dari paru-paru membentuk oksihemoglobin yang beredar ke seluruh jaringan-jaringan tubuh, ya. Jika kadar oksigen dalam jaringan tubuh lebih rendah daripada dalam paru-paru, maka oksihemoglobin dibebaskan dan oksigen digunakan dalam proses metabolisme sel, ya. Hemoglobin ini juga berperan penting dalam pengangkutan CO2, apa itu CO2? Ya, dalam pengangkutan karbon dioksida dari jaringan ke paru-paru, ya, dari seluruh jaringan tubuh ke paru-paru. Itu berperannya hemoglobin, ya. Selain itu, hemoglobin berperan dalam menjaga keseimbangan asam basa. Jadi dia penyangga asam basa. Oke, ya. Itu tambahan sekilas tentang hemoglobin. Pembentukan eritrosit, ya, disebut eritropoiesis. Beberapa minggu pertama embrio di dalam kandungan, eritrosit dihasilkan dalam kantong kuning telur, ya. Beberapa bulan kemudian, pembentukan eritrosit terjadi di hati, limfa, dan kelenjar limfa. Sesudah bayi lahir, eritrosit dibentuk oleh sumsum tulang. Di usia 20 tahun, sumsum bagian proksimal tulang panjang sudah tidak menghasilkan eritrosit, ya. Dengan demikian, eritrosit dihasilkan dalam sumsum membranosa. Jadi, pembentukan eritrosit ini yang disebut dengan eritropoiesis secara untuk orang dewasa itu terjadi di sumsum tulang dan diatur oleh hormon glikoprotein yang disebut eritropoietin, ya. Eritrosit berusia sekitar 120 hari. Sel yang tua dihancurkan di limpa atau hati dan sumsum merah pada tulang pipih. Tulang pipih berarti bentuknya pipih, ya. Sel darah merah yang sudah mati dihancurkan di dalam hati. Hemoglobin dirombak kemudian dijadikan pigmen bilirubin atau pigmen empedu yang berwarna kehijauan. Jadi kalau kalian lihat empedu itu melekat di hati, ya. Itu warnanya biru kehijauan yang disebabkan oleh adanya pigmen bilirubin atau pigmen empedu. Pigmen empedu diekskresikan oleh hati, berarti dikeluarkan oleh hati ke dalam empedu. Zat besi dari hemoglobin tidak diekskresikan tetapi digunakan kembali untuk membuat eritrosit baru. Oke, sampai di situ jelas ya anak-anakku. Kemudian kita lanjut. Setelah itu adalah, ya, sel yang dapat membentuk eritrosit adalah hemositoblas atau sel batang mieloid yang mampu berkembang menjadi berbagai jenis sel darah. Dia bersifat pluripoten. Sel ini terdapat di sumsum tulang dan akan membentuk berbagai jenis leukosit, eritrosit, dan megakariosit, yaitu pembentuk keping darah. Eritrosit tua dimusnahkan di organ limpa atau limf dan hati. Ya, itu bahasan tentang eritrosit atau sel darah merah, ya. Sekarang kita ke nomor berikutnya, yaitu leukosit atau sel darah putih, ya. Ibu bacakan sekilas tentang karakteristik dari leukosit ini, ya. Sel darah putih bentuknya tidak tetap, ya. Sel darah putih dibuat di sumsum merah dan kelenjar limpa. Jumlah sel leukosit pada orang dewasa berkisar antara 6.000 sampai 9.000 sel per cc darah, ya. Leukosit berumur 12 hari. Fungsi utama dari sel tersebut adalah untuk fagosit atau pemakan bibit penyakit atau benda asing yang masuk ke dalam tubuh. Fungsi fagosit sel darah tersebut terkadang harus mencapai benda asing atau kuman yang jauh di luar pembuluh darah. Jumlah sel tersebut tergantung dari bibit penyakit atau benda asing yang masuk dalam tubuh, ya. Kemampuan leukosit untuk menembus dinding pembuluh darah atau kapiler untuk mencapai daerah tertentu disebut diapedesis. Ibu ulangi sekali lagi. Kemampuan leukosit untuk menembus dinding pembuluh darah atau kapiler untuk mencapai daerah tertentu disebut diapedesis. Oke, ya, kita lihat di sini 5 jenis leukosit yaitu neutrofil, eosinofil, basofil, monosit, dan limfosit. Neutrofil, eosinofil, dan basofil disebut granulosit, ya.
sedangkan limfosit dan monosit disebut agranulosit ya. Kenapa disebut seperti itu nanti akan kita bahas ya. Sebagian dibentuk dalam sumsum tulang yaitu granulosit, monosit dan limfosit, bagian dalam jaringan limfa, limfosit dan sel-sel plasma. Bahan yang diperlukan untuk membentuk leukosit adalah vitamin dan asam amino ya. Jadi kalau kita ingin stamina tubuh kita baik dan leukosit kita dalam keadaan yang normal untuk membunuh bibit penyakit, maka asupan vitamin dan asam amino dari tubuh, dari luar tubuh harus cukup. Kita harus harus cukup mengkonsumsi makanan yang mengandung vitamin dan asam amino. Oke. Manfaat leukosit adalah untuk membantu pertahanan tubuh terhadap infeksi yang masuk. Oke. Ya, sebelum ke trombosit atau sel darah yang berikutnya, Bu Guru sampaikan dulu jenis-jenis leukosit ya. Jadi leukosit itu dibagi menjadi granulosit. Granulosit itu adalah leukosit yang di dalam sitoplasmanya memiliki butir-butir kasar atau granula. Sebab itu dikatakan granulosit karena memiliki granula. Ya, contohnya adalah eosinofil, basofil dan neutrofil. Ya. Kemudian agranulosit itu leukosit yang sitoplasmanya tidak memiliki granula. Jadi agranulosit berarti sitoplasmanya tidak memiliki granula. Jenisnya adalah limfosit dan monosit ya. Kemudian untuk leukosit yang granula, yang granulosit itu contohnya adalah eosinofil, basofil dan monofil. Yang pertama kita lihat dulu ya, eosinofil itu dia mengandung granula berwarna merah ya. Warna eosin disebut juga asidofil, berfungsi pada reaksi alergi terutama infeksi karena cacingan ya, karena cacing. Ini yang berperan adalah eosinofil. Kemudian yang berikutnya adalah basofil, mengandung granula berwarna biru atau warna basa, berfungsi pada reaksi alergi. Kemudian neutrofil, ada dua jenis sel yaitu neutrofil batang dan neutrofil segmen. Disebut juga sebagai sel-sel PMN atau polimorfonuklear yang berfungsi sebagai fagosit. Fagosit itu memakan bibit penyakit, bisa berbentuk bakteri, jamur atau virus ya yang ada di dalam tubuh ya. Kemudian agranulosit yaitu leukosit yang sitoplasmanya tidak memiliki granula. Jenisnya adalah limfosit dan monosit. Tadi Bu Guru sudah sampaikan ya. Limfosit sendiri ada dua jenis sel yaitu sel B dan sel T. Keduanya berfungsi untuk menyelenggarakan imunitas atau kekebalan tubuh. Limfosit yang tetap berada di sumsum tulang berkembang menjadi sel B imunitas humoral, sedangkan limfosit yang berasal dari sumsum tulang dan pindah ke timus itu nama kelenjar ya, berkembang menjadi sel T. Dia berfungsi sebagai imunitas seluler. Oke, itu mengenai limfosit. Kemudian monosit. Monosit ini merupakan leukosit dengan ukuran paling besar ya. Monosit merupakan leukosit dengan ukuran paling besar. Monosit dapat berpindah dari darah ke jaringan. Di dalam jaringan, monosit membesar dan bersifat fagosit menjadi makrofag. Makrofag bersama dengan neutrofil merupakan leukosit fagosit utama. Dia merupakan monosit yang paling efektif dan berumur paling panjang. Oke. Dari kelima jenis leukosit tersebut ya, neutrofil merupakan sel-sel yang paling banyak menyusun leukosit. Oke, tolong diperhatikan baik-baik penjelasan Bu Guru ini tadi karena nanti akan Bu Guru suruh kalian mengulang dalam kegiatan literasi. Yaitu sekilas tentang leukosit. Ada 5 jenis ya. Kemudian kita masuk pada komponen darah berikutnya, komponen sel darah berikutnya. Tadi eritrosit sudah, leukosit sudah, sekarang kita masuk pada trombosit atau keping darah ya. Keping darah ini dia bentuknya tidak teratur dan tidak mempunyai inti ya. Diproduksi pada sumsum merah serta berperan penting pada proses pembekuan darah. Trombosit disebut juga sel darah pembeku. Jumlah
sel trombosit pada orang dewasa sekitar 200.000 sampai 500.000 sel per cc. Jadi banyak banget ya. Di dalam trombosit terdapat banyak sekali faktor pembeku. Homostatis, faktor pembeku atau hemostatis antara lain adalah faktor 8 atau anti-hemophilic factor. Jika seseorang secara genetis trombositnya tidak mengandung faktor tersebut, maka orang tersebut dikatakan menderita hemofili. Oke. Di sini kalian lihat bahwa fungsi utama dari trombosit atau keping darah adalah sebagai sistem pertahanan, ya. Dia juga, keping darah ini juga dikatakan sebagai sel darah pembeku karena dia dapat membekukan darah yang keluar akibat terjadinya luka pada tubuh kita, baik sengaja ataupun tidak sengaja, ya. Coba kalian perhatikan baik-baik. Di sini sudah Bu Guru tampilkan mekanisme penggumpalan darah, ya. Untuk tugas literasi kalian, tolong kalian buat mekanisme penggumpalan darah. Berdasarkan tabel ini kalian dalam suatu kalimat, ya, sehingga mudah dipahami. Oke, itu yang pertama, ya, tolong dikerjakan. Kemudian materi berikutnya kita lihat golongan darah, ya. Golongan darah menurut Landsteiner ada 4 golongan darah, ya. Golongan darah A, kemudian golongan darah B, golongan darah AB, dan golongan darah O, ya. Dikatakan golongan darah A apabila eritrosit seseorang mengandung agglutinogen A, sedangkan plasma darahnya mengandung agglutinin beta atau anti beta, maka orang tersebut bergolongan darah A, ya. Seseorang dikatakan bergolongan darah B apabila eritrosit seseorang mengandung agglutinogen B, sedangkan plasma darahnya mengandung agglutinin alfa atau anti A, maka orang tersebut bergolongan darah B, ya. Golongan darah AB jika eritrosit seseorang mengandung agglutinogen A dan agglutinogen B, sedang plasma darahnya tidak mengandung agglutinin, maka orang tersebut bergolongan darah AB, ya. Sedangkan golongan darah O apabila eritrosit seseorang tidak mengandung agglutinogen, sedangkan plasma darahnya mengandung agglutinin alfa dan agglutinin beta, ya, maka orang tersebut bergolongan darah O. Mungkin untuk lebih jelasnya kalian bisa lihat dalam tabel berikut, ya. Ya, penggolongan darah. Darah manusia dikelompokkan berdasarkan kandungan protein dalam darahnya. Protein itu adalah agglutinogen yang terdapat pada permukaan eritrosit. Jadi agglutinogen ini terdapat pada permukaan eritrosit dan agglutinin yang terdapat pada plasma darah. Ya, jadi kalau agglutinogen dalam eritrosit, sedangkan agglutinin adalah dalam plasma darah. Kita lihat golongan darah sistem A, B, dan O. Golongan darah dengan unsur agglutinogen dan agglutinin. Ya, kita lihat. Seseorang yang bergolongan darah O berarti di dalam eritrositnya tidak terdapat agglutinogen, tetapi di dalam plasma darahnya terdapat agglutinin A dan agglutinin B, ya, atau anti A dan anti B. Orang yang bergolongan darah A di dalam eritrositnya terdapat agglutinogen A, tapi di dalam plasma darahnya hanya terdapat anti B atau agglutinin, ya, di dalam plasma darahnya hanya terdapat agglutinin beta, ya. Begitu juga untuk orang yang bergolongan darah B dan AB, ya. Oke, Ibu harap kalian jelas dengan golongan darah sistem ABO. Sekarang kita masuk pada alat-alat peredaran darah, ya. Alat-alat peredaran darah, kalian lihat di sini ada jantung, kemudian ada pembuluh darah, ya. Kalian perhatikan alat-alat peredaran darah pada manusia. Ya, apa saja itu? Jantung, kemudian ada pembuluh darah, dan ada mekanisme peredaran darah, ya. Kita lihat dulu yang pertama adalah
jantung. Ya, jantung ini terletak di rongga dada sebelah kiri dan terdiri atas 3 lapisan. Ya, yaitu lapisan luar atau perikardium, kemudian miokardium atau lapisan tengah yang merupakan otot jantung, dan endokardrium atau lapisan dalam. Ya, jantung ini dia berfungsi sebagai alat pemompa darah. Oleh karena itu jantung mempunyai otot yang kuat. Jantung juga merupakan pusat peredaran darah pada tubuh kita. Karena dari jantunglah darah dialirkan ke seluruh bagian tubuh. Oke, ini adalah gambar dari jantung pada tubuh kita, ya. Sudah Bu Guru sampaikan tadi, jantung tersusun atas beberapa bagian berikut, yaitu otot jantung atau miokardium, kemudian selaput jantung atau perikardium, kemudian bagian dalam jantung dilapisi oleh endokardium, ya. Jantung manusia terdiri atas 4 ruangan berikut. Yang pertama serambi kanan, kemudian serambi kiri, kemudian bilik kanan dan bilik kiri. Ya, serambi kanan itu adalah atrium dexter, kemudian serambi kiri adalah atrium sinister, kemudian bilik kanan adalah ventricle dexter. Jadi kalian ingat kalau kanan itu dexter, kalau kiri adalah sinister. Kalau bilik berarti ventricle, kalau serambi adalah atrium. Ya, kalau bilik kiri berarti ventricle sinister. Oke ya. Kalian lihat di situ ya. Antara serambi kiri dan bilik kiri terdapat katup 2 daun. Antara serambi kiri dan bilik kiri terdapat katup 2 daun. Kalian bisa lihat ini ya, ada 1, ada 2. Terdapat katup 2 daun yang disebut dengan valvula bicuspidalis yang berfungsi agar darah dari bilik kiri dari ventricle sinister ini dia tidak menuju ke serambi, tidak mengalir ke serambi kiri, ya. Kemudian antara serambi kanan dengan bilik kanan dihubungkan oleh katup 3 daun. Antara serambi kanan dengan bilik kanan dihubungkan oleh katup 3 daun, ya, disebut juga valvula tricuspidalis, ya. Fungsi katup adalah menjaga agar darah dari bilik kanan dia tidak mengalir kembali ke serambi kanan, ya. Jantung mendapat makanan atau oksigenasi melalui pembuluh arteri koronaria, ya. Oke, kalian perhatikan, ini adalah bilik, ada bilik kiri dan bilik kanan. Ini adalah serambi kiri dan serambi kanan, ya. Dinding jantung bagian bilik ini ya, ada bilik kiri atau bilik kanan ini dia memiliki otot yang lebih tebal. Otot pada bilik jantung ini memiliki otot yang lebih tebal daripada otot jantung bagian serambi, baik serambi kiri maupun pada serambi kanan. Karena apa? Karena kerja bilik jantung lebih berat, yaitu memompa darah ke seluruh tubuh. Oke ya. Ini ada vena cava, ada arteri pulmonalis, ada vena. Ini merupakan pembuluh darah, nanti akan kita bahas ya. Yang sekarang adalah jantung. Utamanya itu ada 4 ruangan, ada serambi kiri, ada serambi kanan, bilik kiri dan bilik kanan, ya. Serambi kiri atau atrium sinister, kemudian bilik kiri atau ventricle sinister, serambi kanan atau atrium dexter, dan bilik kanan atau ventricle dexter. Oke anak-anak, itu adalah konsep, jangan sampai you forget. Kemudian ya, ini bahasan jantung sedikit ya. Jantung mempunyai 4 ruang yang berfungsi sempurna dan terbungkus oleh perikardia atau perikardium. Tadi sudah Bu Guru sampaikan ya. Jantung terdiri dari 4 ruang, yaitu 2 serambi atau atrium kanan dan kiri, dan 2 bilik atau ventricle kanan dan ventricle kiri ya. Tadi kalau serambi namanya atrium, kalau bilik namanya ventricle ya.
Serambi juga dapat berfungsi sebagai pompa yang lemah. Bilik memberi tenaga yang mendorong darah ke paru-paru dan sistem sirkulasi tubuh, ya. Jantung dipengaruhi oleh saraf simpatetik dan parasimpatetik atau nervus vagus. Di antara serambi dan bilik jantung terdapat katup arterioventrikuler atau valvula bifusvidalis. Ya, sorry ada suara motor agak masuk ya ke sini ya. Ya, kita lanjut cara kerja otot jantung. Otot-otot pada jantung bekerja dengan sendirinya, ya, berkontraksi tanpa menurut kehendak kita. Jadi kita mau atau tidak mau, selama kita masih mempunyai nyawa, itu otot jantung pasti bekerja, ya. Manusia normal biasanya jantung berkontraksi 72 kali setiap menit dan memompa darah 60 cm3, ya. Siklus jantung terdiri dari periode relaksasi yang dinamakan diastol. Diastol ini keadaan bilik jantung mengembang sehingga darah mengalir ke jantung. Sorry ada suara mobil ya. Kemudian periode kontraksi dinamakan sistol, yaitu keadaan di mana bilik jantung menguncup sehingga darah terdorong keluar jantung. Oke. Darah yang dipompa keluar jantung memiliki kekuatan dan kecepatan mengalir, ya, dilanjutkan oleh pembuluh nadi. Kemudian tekanan darah diukur dengan alat yang dinamakan tensimeter atau sphygmomanometer, ya. Orang dewasa yang sehat atau yang normal itu tekanan darahnya biasanya sistol per diastol 120 per 80 mm Hg. Ya. Itu seputar tentang jantung, ya. Sekarang kita masuk pada pembuluh darah. Pembuluh darah ini adalah suatu saluran yang berfungsi untuk mengalirkan darah dari jantung ke seluruh tubuh dan dari seluruh tubuh kembali ke jantung. Itu fungsi utama dari pembuluh darah, ya. Pembuluh darah ada 3 jenis, ada arteri, vena, dan kapiler. Ya, nanti kita akan bahas one by one. Ya, kita lihat dulu. Yang pertama adalah pembuluh nadi atau arteri. Ada 2 macam arteri, yaitu arteri pulmonalis dan aorta. Dan ada pembuluh balik atau vena. Ya, vena ada 3 macam, yaitu vena cava superior, vena cava inferior, dan vena pulmonalis. Ya. Ya, ini adalah perbedaan antara arteri, pembuluh balik, dan pembuluh nadi atau arteri dan pembuluh balik atau vena. Ya, kalian bisa lihat perbedaannya dari dindingnya, kemudian katupnya, kemudian letak, tekanan, arah, dan aliran darah. Ya. Nanti kalau guru tanya dalam literasi, Ibu harap kalian bisa menjawab. Ya. Ya, kita bahas yang pertama pembuluh nadi atau arteri, ya. Pembuluh nadi atau arteri adalah pembuluh yang membawa darah dari jantung dan umumnya mengandung banyak oksigen atau O2. Pembuluh ini tebal, kemudian elastis dan memiliki sebuah katup atau biasa disebut dengan valvula semilunaris, ya, terletak di dekat permukaan sehingga dapat dirasakan denyutnya, ya. Itu adalah pembuluh nadi atau arteri. Kemudian pembuluh nadi atau arteri ini juga tersusun atas 3 lapis jaringan, ya. Lapisan luar berupa jaringan ikat yang kuat dan elastis, lapisan tengah berupa otot polos yang berkontraksi secara tidak sadar, dan lapisan darah berupa jaringan endotelium yang melindungi jaringan di dalamnya. Ya, pembuluh besar atau aorta. Ya, ini bagian dari pembuluh nadi, ya. Pembuluh besar atau aorta adalah pembuluh yang dilewati darah dari bilik kiri jantung menuju ke seluruh tubuh, ya. Aorta bercabang-cabang dan disebut pembuluh nadi atau arteri. Arteri bercabang-cabang disebut arteriola, ya. Arteriola dia bercabang-cabang halus disebut dengan kapiler, ya. Kapiler tersusun oleh satu lapis jaringan endotelium. Kapiler-kapiler ini akan saling bertautan dan berhubungan dengan kapiler vena
yang dinamakan fenula. Ya, cukup panjang ya materi kita kali ini. Kemudian pembuluh nadi paru-paru ya, atau arteri pulmonalis ya, adalah pembuluh yang dilewati dari bilik kanan atau ventrikel kanan menuju paru-paru atau pulmo itu paru-paru ya. Banyak mengandung CO2 yang akan dilepaskan ke paru-paru. Di dalam pulmo, darah melepas CO2 dan mengikat O2. Dari kapiler di paru-paru, darah akan menuju ke venula, kemudian ke vena pulmonalis dan kembali ke jantung. Ya, berikutnya adalah pembuluh balik atau vena ya. Jenis pembuluh darah yang kedua. Tadi yang pertama adalah pembuluh nadi atau arteri, yang sekarang adalah pembuluh balik atau vena. Ya, vena ini dia merupakan pembuluh yang membawa darah kembali ke jantung ya, yang mengandung CO2. Dinding pembuluh lebih tipis dan tidak elastis. Di sepasang pembuluh balik atau di sepanjang vena terdapat banyak katup. Ya, itu karakteristiknya ya. Pembuluh balik yang masuk ke jantung itu ada dua jenis ya, ada vena cava dan vena pulmonalis ya. Vena cava adalah vena cava itu dia bercabang-cabang menjadi vena. Vena bercabang-cabang lagi menjadi kapiler vena yang disebut dengan venula. Tadi sudah Bu Guru sampaikan ya. Ada dua macam vena cava, yaitu vena cava superior dan vena cava inferior. Vena cava superior itu dia membawa darah yang mengandung CO2 dari bagian atas tubuh ke serambi kanan jantung atau atrium kanan ya. Kemudian vena cava inferior membawa darah yang mengandung CO2 dari bagian tubuh lainnya dan anggota badan bagian bawah tubuh ke serambi kanan jantung ya. Kemudian jenis pembuluh balik yang masuk ke jantung berikutnya adalah vena pulmonalis ya. Vena pulmonalis ini membawa darah yang mengandung O2 dari paru-paru ke serambi kiri jantung ya. Seperti itu. Semoga kalian bisa mengerti ya. Ya, mekanisme peredaran darah. Oh ya, sebelum masuk ke mekanisme peredaran darah, Ibu mau jelaskan sedikit ya. Tadi sudah Bu Guru sampaikan bahwa pembuluh darah itu terdiri dari 3 jenis ya. Ada pembuluh nadi atau arteri, kemudian pembuluh balik atau vena, dan yang terakhir adalah pembuluh kapiler. Tadi ada gambarnya ya. Tidak tergambar di sini di PowerPoint, tidak tergambar tentang pembuluh kapiler. Ibu jelaskan saja melalui voice. Tolong kalian perhatikan ya. Pembuluh kapiler ini merupakan pembuluh darah yang sangat halus dan langsung berhubungan dengan sel-sel jaringan tubuh. Pembuluh kapiler menghubungkan ujung pembuluh nadi yang terkecil dan ujung pembuluh nadi yang terbesar ya. Pembuluh kapiler sangat halus dan tipis karena hanya terdiri dari satu lapis sel ya. Lebar pembuluh kapiler ini hanya selebar satu sel darah merah. Jadi lebar pembuluh kapiler ini hanya selebar satu eritrosit saja, sehingga sel darah merah beriringan dalam pembuluh kapiler. Jadi eritrosit yang masuk itu dia harus beriringan, jadi berbaris, karena ukuran kapiler ini yang sangat kecil, hanya selebar satu eritrosit. Di dalam pembuluh kapiler inilah terjadi pertukaran O2 dan CO2. Jadi di dalam pembuluh kapiler ini terjadi pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Selama jantung masih bekerja, darah kita akan selalu beredar di sepanjang tubuh. Peredaran darah tersebut merupakan peredaran darah tertutup karena darah manusia selalu berada dalam pembuluh, tidak pernah langsung masuk ke dalam jaringan tubuh. Oke, sekarang kita masuk pada mekanisme peredaran darah ya. Peredaran darah pada manusia ini disebut peredaran darah ganda atau peredaran darah rangkap. Ibu ulangi sekali lagi, peredaran darah pada manusia disebut peredaran darah ganda atau peredaran darah rangkap.
Karena setiap satu kali beredar ke seluruh tubuh, darah melewati jantung sebanyak 2 kali. Itu karena disebutnya ganda ya, karena dia dalam beredar, satu kali beredar dia 2 kali melewati jantung ya. Peredaran darah rangkap atau peredaran darah ganda terdiri atas peredaran darah besar dan peredaran darah kecil. Oke, ya. Jenis-jenis peredaran darah pada manusia. Peredaran darah kecil yaitu peredaran darah dari jantung, kemudian paru-paru dan kembali lagi ke jantung, ya. Kemudian peredaran darah besar yaitu peredaran darah dari jantung, seluruh tubuh dan kembali lagi ke jantung. Ya, seperti itu. Jadi, peredaran darah manusia dikatakan peredaran darah ganda karena dalam satu kali beredar dia melewati darah sebanyak 2 kali. Oke. Jenis-jenis gangguan dan teknologi pada sistem peredaran darah ya. Iya, yang pertama adalah gangguan pada sistem peredaran darah dan teknologi apa saja yang berkaitan dengan sistem peredaran darah ya. Jadi sebelum Ibu masuk tentang gangguan, Ibu tambahkan sedikit tentang mekanisme peredaran darah ya. Tadi sudah Bu Guru sebutkan bahwa sistem peredaran darah pada manusia ini merupakan sistem peredaran darah ganda karena dalam satu kali beredar darah 2 kali melewati jantung ya. Pada sistem peredaran darah besar ya, ada suatu sistem peredaran darah yang disebut sistem porta hepatika. Ya, dalam sistem porta ini sebelum darah kembali ke jantung, darah terlebih dahulu masuk ke hati untuk dibersihkan dari racun-racun yang diserap oleh usus halus ya. Sebab itu dinamakan porta hepatika. Hepa itu kan hati ya. Selanjutnya darah kembali ke jantung melalui pembuluh balik atau vena. Ya, itu tambahan sedikit. Ya, sekarang kita masuk pada jenis-jenis gangguan dan teknologi pada sistem peredaran darah. Yang pertama adalah gangguan pada sistem peredaran darah, sedangkan yang kedua adalah teknologi apa saja yang berkaitan dengan sistem peredaran darah. Ya, kita lihat gangguan pada sistem peredaran darah dibedakan menjadi 3, yaitu gangguan yang berhubungan dengan darah, kemudian gangguan yang berhubungan dengan jantung, dan gangguan yang berhubungan dengan pembuluh darah. Apa sih contohnya? Ya, contohnya gangguan yang berhubungan dengan darah. Di situ ada thalassemia, kemudian ada sickle cell, hemofilia, dan leukemia. Kemudian gangguan yang berhubungan jantung ada koroner, kemudian gagal jantung ada perikarditis, kemudian irama jantung abnormal, kemudian ada heart valve disease dan kardiomyopatis. Ya, ada 6 gangguan yang berhubungan dengan jantung, kemudian gangguan yang berhubungan dengan darah itu ada 4, serta gangguan yang berhubungan dengan pembuluh darah ada 5, yaitu hipertensi, varises, sklerosis, embolus, dan trombosit. Ya, semua ini tolong kalian cari artinya masing-masing sebagai tugas literasi kalian. Oke, itu gangguan pada sistem peredaran darah. Sedangkan kita masuk pada teknologi yang berkaitan dengan sistem peredaran darah. Apa saja teknologi yang sudah tersedia yang berkaitan dengan sistem peredaran darah kita ya. Situ ada teknologi tentang operasi jantung dan pembuluh darah, itu seperti apa modelnya. Kemudian ada transplantasi jantung. Transplantasi ini berarti perpindahan organ ya dari satu orang ke orang lain ya. Bisa juga dari perpindahan organ dari satu tempat ke tempat lain dalam satu individu. Misalnya transplantasi kulit ya, seperti materi kemarin Bu Guru sudah sampaikan, transplantasi kulit paha ke kulit muka, itu berarti dalam satu individu. Nah, kalau transplantasi jantung berarti harus dari individu yang berbeda, karena dalam satu individu itu hanya memiliki satu buah jantung. Kemudian ada jantung buatan, itu seperti apa?
kemudian teknologi yang berhubungan dengan golongan darah dan pengujian keturunan ini seperti apa ya. Kemudian yang terakhir adalah alat pacu jantung atau pacemaker ya, tolong dikerjakan, kalian cari sebagai bahan literasi kalian, tolong kalian kerjakan. Kalau sudah, kalian bisa kirim ke WhatsApp Ibu atau melalui Kaizalah ya. Untuk kelas 11 IPA 1 kalian kirim melalui Kaizalah, melalui WhatsApp Ibu, dan untuk 11 IPA 2 dan 11 IPA 3 jawabannya tugas-tugas yang tadi yang sudah Bu Guru sebutkan kalian kirim melalui Kaizalah. Ya, demikian anak-anakku materi yang sedikit padat tentang sistem peredaran darah pada manusia atau sistem sirkulasi sudah kita bahas. Sampai jumpa pada video pembelajaran berikutnya dan terima kasih. Semoga kalian sehat selalu dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.